Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Eka. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari Lokal KPI 20. Di sini saya akan tentang tugas kuliah, yaitu tugas ulangan tengah semester Sosiologi Komunikasi yang diberikan oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS, yaitu tentang masalah mapping atau peta konsep sosiologi komunikasi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep sosiologi komunikasi. Jadi di sini saya akan mengangkat 6 topik pembicaraan dalam sini. Jadi yang pertama yaitu tentang masalah filsafat sosiologi, kedua struktur dan proses sosial, yang ketiga proses komunikasi dalam masyarakat, yang keempat sosiologi media dan komunikasi massa, yang kelima yaitu masyarakat cyber, sedangkan yang keenam realitas media dan konstruksi sosial media massa. Dalam masing-masing pembahasan ini merupakan topik besar yang akan kita pecah. Dari filsafat sosiologi kita akan membahas tentang sejarah kelahiran sosiologi komunikasi. Kemudian kita bahas satu persatu dalam per topik pembicaraan. Yang kedua yaitu struktur dan proses sosial, yaitu pertama kita akan membahas proses sosial, kemudian struktur sosial. Di topik pembicaraan proses komunikasi dalam masyarakat itu kita akan membahas komunikasi langsung dan komunikasi massa. Kemudian di sosiologi media dan komunikasi massa kita akan membahas tentang media massa dan macam-macam media massa. Kemudian di masyarakat cyber kita akan membahas tentang 3 topik pembicaraan, yaitu tentang pengertian, kemudian sejarah masyarakat cyber, dan interaksi sosial dalam masyarakat cyber. Kemudian topik yang terakhir yaitu tentang realitas media dan konstruksi sosial media massa. Di sini saya akan mengangkat 2 pembahasan, yaitu pengertian dan fungsi media massa. Nah, jadi kita akan pelajari satu-satu dan kita akan bahas satu-satu untuk lebih memahaminya. Untuk lebih jelasnya, kita agak lebih tahunya lagi atau lebih enaknya lagi, kita apa sih sosiologi komunikasi itu, agar kita lebih dekat lagi dan kita lebih tahu lagi apa yang akan kita bahas ini. Saya akan membahas tentang sosiologi komunikasi. Yaitu sosiologi komunikasi adalah studi yang mempelajari perilaku kolektif akibat media. Kajian dari sosiologi komunikasi meliputi hubungan media massa dengan institusi sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Hubungan di dalam institusi media termasuk proses produksi isi media dan hubungan media massa dengan khalayak. Nah, jadi itu sangat jelas apa itu sosiologi komunikasi. Oke, jadi next kita akan membahas satu-satu. Next kita masuki yang pertama, yaitu pembahasan tentang filsafat sosiologi komunikasi. Filsafat sosiologi komunikasi ini pada mulanya ilmu komunikasi tidak pernah ada di dalam khazanah ilmu pengetahuan. Ketika semua masalah manusia masih dalam kajian ilmu filsafat, ilmu komunikasi tidak atau belum terpikirkan oleh manusia. Kemudian kita masuk ke pembahasan sejarah kelahiran sosiologi komunikasi. Pada asal mula kajian komunikasi di dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx yang merupakan salah satu pendiri sosiologi yang beraliran Jerman.
Gagasan Karl Marx tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran Hegel. Hegel memiliki pengaruh yang kuat terhadap Karl Marx, bahkan Karl Marx muda menjadi seorang idealisme justru berasal dari pemikiran-pemikiran Hegel tentang idealisme. Karl Marx tua kemudian menjadi seorang materialisme. Penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa sejarah sosiologi komunikasi menempuh dua jalur. Pertama, pemikiran Comte, Durkheim, Parson, dan Merton merupakan sumbangan paradigma fungsional bagi kelahiran teori-teori komunikasi yang beraliran struktural fungsional, sementara sumbangan-sumbangan pemikiran Karl Marx dan para Habermas yang mengembangkan paradigma konflik. Sejak awal, sosiologi telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam seorang dan orang lain, hal yang disebut oleh Comte sebagai social dynamics, kesadaran kolektif oleh Durkheim, interaksi oleh Karl Marx, serta tindakan komunikatif. Selain yang disumbangkan oleh Karl Marx dan Habermas mengenai soal kritis dalam komunikasi. Saat ini, perspektif teoritis mengenai sosiologi komunikasi bertumpu pada fokus kajian sosiologi mengenai interaksi sosial dan semua aspek yang bersentuhan dengan kajian tersebut. Jadi di dalam filsafat sosiologi komunikasi ini, yaitu pertama, gagasan perspektif sosiologi komunikasi telah ada bersamaan dengan lahirnya sosiologi itu sendiri, baik dalam perspektif struktural fungsional maupun dalam perspektif konflik. Konsep-konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep sosiologi masyarakat dan komunikasi dan teknologi telematika. Kehidupan bermasyarakat merupakan objek pengamatan sosiologi yang masuk dalam rumpun ilmu sosial. Kemudian, sosiologi komunikasi ini tidak akan mempelajari komunikasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, komunikasi berbeda dan kebudayaannya, hubungan antara komunikasi dan perubahan sosial, serta pembangunan bagi masyarakat dan juga teknologi, kemudian komunikasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok masyarakat, dan sistem dunia, di mana ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti teknologi, telematika, komunikasi, proses interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Objek sosiologi komunikasi adalah manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis, yaitu aspek sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan masyarakat bersama orang lain. Aspek lain adalah telematika dan realitas. Oke, kita masuk ke struktur sosial. Dalam struktur sosial, secara bahasa, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Masyarakat dapat ditinjau dari studi struktural dan dinamikanya. Istilah struktur berasal dari bahasa Latin, yaitu structum, yang berarti menyusun. Dengan demikian, struktur sosial memiliki arti susunan masyarakat. Adapun penggunaan konsep struktur sosial berbagai macam. Yaitu pertama, kita akan membahas tentang kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan manusia yang hidup bersama dalam himpunan atau kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyup. Kemudian kita membahas tentang lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan sekumpulan perata aturan yang mengatur interaksi dan proses sosial di dalam masyarakat. Kemudian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat.
Atau kemudian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial ini bisa berupa penurunan dari kelas atas ke kelas menengah atau bawah, dan bisa pula berupa penaikan dari kelas bawah ke kelas menengah atau kelas atas. Kemudian kebudayaan. Kemudian next kita ke proses sosial. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang, perorangan maupun kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari struktur dan proses sosial. Struktur sosial merupakan tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Menurut Suharyanto Sukanto, struktur sosial merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial pokok, yaitu kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan kebudayaan. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang, perorangan maupun kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan, atau apa yang terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan. Atau tatap muka baik antara individu dengan komunikasi yang dibangun oleh individu masing-masing. Hal itu berbeda dengan konsep komunikasi kelompok di mana konten yang dipanggil komunikasi mempengaruhi masing-masing anggota kelompok, termasuk juga terhadap kelompok konsep tatap muka antar kedua pihak. Ini yaitu ketika proses tersebut terjadi dengan menggunakan teknologi telematika. Jadi tatap muka yang dimaksud adalah sebuah konsep yang fleksibel. Tidak saja tatap muka dalam arti langsung saling melihat satu dengan yang lainnya, namun tatap muka yang dimaksud adalah sebuah hubungan interpersonal yang memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan theater of the mind pada saat berkomunikasi melalui media berdasarkan pengalaman saling melihat di antara mereka sebelumnya. Kemudian kita membahas tentang komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Unsur-unsur penting yang ada di dalamnya yaitu pertama, komunikator, kedua, media massa, ketiga, informasi atau pesan, keempat, get takeover. Get takeover adalah penyeleksi informasi.
Yang kelima, khalayak atau publik. Khalayak adalah massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa. Mereka ini terjadi dari publik, pendengar atau pemirsa sebuah media massa. Yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik adalah media massa berbeda dengan umpan balik dalam komunikasi antar pribadi. Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda, sedangkan umpan balik pada komunikasi tatap muka bersifat langsung. Akan tetapi, konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa telah dikoreksi karena semakin majunya media teknologi, maka proses penundaan umpan balik menjadi sangat tradisional. Saat ini media massa juga telah melakukan berbagai komunikasi interaktif. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang sosiologi media dan komunikasi massa. Di dalam topik ini saya akan membahas dua topik pembahasan, yaitu media massa dan macam-macam media massa. Yuk kita kenali satu persatu. Pertama, media massa. Media massa atau dalam hal ini disebut juga media jurnalistik merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa. Sebab komunikasi massa sendiri secara sederhana berarti kegiatan komunikasi yang menggunakan media. Menurut Bednor, sebagaimana yang dikutip oleh Asif Saiful Muhtadi, yang menyatakan bahwa komunikasi massa dipahami sebagai mesek komunikasi through a mass medium, suatu komunikasi yang dilakukan melalui media kepada sejumlah yang terbesar atau yang tersebar di tempat-tempat yang tidak ditentukan. Jadi, media massa menurutnya adalah suatu alat transmisi informasi serta koran, majalah, bukti radio, televisi, suatu kombinasi bentuk-bentuk media. Masyarakat kita terdiri dari aneka latar belakang dan kultur yang berbeda. Karena itu, realitas budaya dari televisi harus diperhatikan. Media massa televisi yang merupakan perwujudan dari budaya massa juga perlu dilihat sehingga acara-acara yang dimunculkan di layar kaca itu menjadi milik massa. Pada akhirnya, media televisi menjadi alat atau sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia, baik untuk kepentingan politik maupun perdagangan, ekonomi, bahkan melakukan perubahan ideologi serta tatanan nilai budaya manusia sudah ada sejak lama. Sebagai media massa elektronik dan bertumpu kepada teknologi modern, maka televisi menjadi media dengan proses produksi yang mahal, dan untuk menutupi produksi itu stasiun televisi memerlukan dana dari pemasangan iklan. Namun pemasangan iklan hanya akan mau mengiklankan produksinya pada stasiun televisi yang kredibel dan memiliki acara yang digemari dan banyak ditonton khalayak. Di era globalisasi dan multi informasi ini, iklan telah merambah ke setiap lorong waktu, gerak, nadi, dan sisi kehidupan semua lapisan manusia. Kemudian kita membahas kepada macam-macam media massa. Televisi adalah salah satu media komunikasi massa yang semakin memanjakan khalayak. Karena televisi memiliki sifat audiovisual, banyak yang mengatakan media televisi sebagai salah satu pionir dalam penyebaran informasi, dan dengan menggunakan perangkat satelit kini menjadi media informasi yang terus berkembang pesat. Perkembangan komunikasi massa dan dikarenakan bergantungnya manusia dengan keberadaan media massa. Masyarakat global juga dimaksud sebagai sebuah kehidupan yang memungkinkan komunitas manusia menghasilkan budaya-budaya bersama, menghasilkan produk-produk industri bersama, menciptakan pasar bersama, memelihara keamanan bersama, menciptakan mata uang bersama, melakukan pertahanan militer bersama, dan bahkan menciptakan peperangan dalam skala global di semua lini. Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi yang substansial seperti mengatur beberapa sistem norma di masyarakat, umpamanya sistem lalu lintas di jalan raya, sistem komunikasi, seni, pertunjukan, dan sebagainya.
Di dalam dunia media informasi, sistem teknologi juga telah menguasai jalan pikiran masyarakat, seperti yang diistilahkan dengan theater of the mind. Bahkan siaran-siaran media informasi secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan siaran di dalam pikiran para sana. Kemudian kita masuk ke materi kelima, yaitu tentang masyarakat cyber. Di masyarakat cyber, saya akan mengangkat 3 topik pembicaraan, yaitu tentang pengertian, sejarah masyarakat cyber, interaksi sosial dalam masyarakat cyber. Pertama yaitu tentang pengertian. Cyber community terdiri dari atas 2 suku kata, yaitu cyber yang artinya maya dan community yang artinya komunitas atau kelompok sebuah kelompok masyarakat. Jadi pengertian cyber community atau masyarakat maya adalah sekelompok sosial terorganisasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, akan tetapi dapat disaksikan maupun dirasakan sebagai sebuah realitas. Cyber world melahirkan berbagai macam komponen, yang itu salah satunya cyber community. Cyber community mendorong munculnya sebuah ruangan kehidupan baru yang sangat prospektif bagi aktivitas manusia. Nilai efisiensinya yang sangat tinggi tanpa kita sadari, cyber community sering kita gunakan dalam dunia maya pada saat menggunakan Facebook dan lainnya. Kemudian sejarah masyarakat cyber dilihat dari permulaan munculnya teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin kita dapat kembali melihat di pertengahan abad ke-18 di mana Antonio Santi Geissovi Meucci melakukan beberapa percobaan dan penelitian untuk menciptakan suatu alat komunikasi untuk bertukar pesan dan informasi antara 2 orang melalui alat yang kita sebut yaitu telepon, yang akhirnya baru dapat dipatenkan pada tahun 1871. Tapi pada umumnya kita telah mengenal Alexander Graham Bell sebagai penemuan alat komunikasi tersebut. Karena pada tahun 1875 disebut transmitter and receiver of electric telegraphy. Penemuan ini telah perkembangan sampai ke daerah Amerika, di mana dibuatnya jaringan komunikasi melalui kabel bahkan sampai ke transatlantik. Di tahun-tahun yang telah berlalu itu, banyak yang hanya bisa melakukan mailing list dan email untuk berkomunikasi, dan belum ada jejaring sosial yang banyak beredar seperti saat sekarang ini. Namun lama-kelamaan internet di Indonesia sendiri pun makin berkembang. Seiring perkembangan teknologi di dunia jika dibandingkan dengan negara-negara perkembangan lainnya, apalagi dengan negara-negara maju, jaringan internet di Indonesia masih cukup tertinggal karena masih kurang luasnya daerah-daerah yang mendapatkan signal untuk internet. Pembayaran untuk internet pun masih cukup tinggi. Sedangkan jika kita lihat di negara-negara lainnya, jaringan internet mereka sudah lebih mudah dijumpai dan biaya yang dikenakan masih terjangkau. Bahkan ada beberapa negara maju yang tidak meminta pembayaran untuk jaringan internet. Kecepatan saat itu digunakan untuk jauh lebih cepat, tapi Indonesia sedang dalam proses perkembangannya. Sebentar lagi target untuk memiliki jaringan seperti itu juga akan dicapai oleh Indonesia. Teknologi cyber, kehadiran telepon seluler alias handphone adalah kehidupan kita, merupakan suatu lompatan besar dalam sejarah komunikasi manusia. Teknologi seluler adalah teknologi komunikasi yang paling modern dan paling menjanjikan, baik dari segi kualitas, efisiensi, dan ekonomi. Kemudian yaitu interaksi sosial dalam masyarakat cyber. Sebagai ciptaan manusia, maka masyarakat maya
menggunakan seluruh metode kehidupan masyarakat nyata sebagai model yang dikembangkan di dalam segi-segi kehidupan maya, seperti membangun interaksi sosial dan kehidupan kelompok, membangun stratifikasi sosial, membangun kebudayaan, membangun peranata sosial, membangun kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan, membangun sistem kejahatan dan kontrol sosial. Interaksi sosial dan kehidupan sosial berlangsung cukup lama antara sesama anggota masyarakat maya lainnya. Menggunakan internet ini disebut nether yang berada dalam dunia maya. Kehadiran ruang sosial maya merupakan perspektif baru dalam memahami perkembangan teknologi media. Oke, jadi kita memasuki ke materi terakhir, yaitu realitas media dan konstruksi sosial media massa. Oke, jadi di sini kita akan membahas pembahasan yang terakhir, yaitu tentang mengangkat pengertian dan serta fungsi media massa menurut teori konstruktivitas. Oke, jadi pengertian realitas media yaitu realitas simbol dalam proses konstruksinya berlandaskan kaidah-kaidah jurnalisme. Meski berlandaskan kaidah-kaidah jurnalisme, realitas media tak pernah benar-benar dalam mempresentasikan realitas empirik. Konstruksi adalah sebuah realitas yang dilakukan oleh media yang digunakan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembuatan berita politik antara lain pasar dan kenyataan politik, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi pembuatan tentang peliputan politik adalah idealisme dan ideologi yang dianut baik oleh media secara keseluruhan maupun individu dan wartawan. Pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pandangan yang melihat bahwa kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif atau nisbi. Dalam bentuk aslinya, konstruktivitas mengacu pada studi tentang bagaimana struktur mental manusia dikonstruksi dari waktu ke waktu dan bagaimana jaringan neural yang sebelumnya dilatih untuk menjalankan tindakan simbolik tertentu menjadi kondisi bagi tindakan selanjutnya. Kemudian yaitu fungsi media massa. Menurut teori konstruktivisme, berbeda dengan pandangan sebelumnya, menurut pandangan konstruktivisme, media tidak hanya memiliki peran sebagai penyaluran pesan, melainkan sebagai subjek dalam konstruksi sosial yang memiliki pandangan sendiri dan keberpihakan. Media massa yang merupakan aktor konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita yang dibaca dari media massa tidak hanya memberikan realitas sosial, melainkan juga menunjukkan konstruksi sosial dari media tersebut. Media massa membentuk realitas sosial lewat pemberitaan yang dilakukannya. Hal ini berhubungan erat dengan bagian berikutnya dari mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Saya memohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.